Halo semuanya. Selamat datang kembali di channel CS Wardana 75. Di antara kamu ada yang tertarik buat trading atau investasi saham gak? Tapi bingung harus mulai dari mana? Emang beli saham tuh gimana ya caranya? Apa kita harus datang langsung ke Bursa Efek Indonesia? Atau datang langsung ke perusahaannya buat beli saham? Atau gimana ya? Nah, di video kali ini aku mau bahas tentang gimana cara ngelakuin transaksi saham. Gimana sih prosesnya? Sebelumnya aku mau kasih tahu dulu nih. Kalau yang aku jelasin di sini adalah tahap-tahap bertransaksi saham perusahaan terbuka yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia. Oke deh, langsung kita mulai aja yuk. Pertama, kamu perlu tahu dulu nih mekanisme jual beli di pasar saham tuh kayak gimana. Transaksi jual beli di pasar saham itu terjadi ketika ada pembeli dan penjual yang nawar di harga saham yang sama. Transaksinya sama kok kayak tawar-menawar di pasar tradisional, di mana pembeli pengen dapat harga yang murah sementara penjual pengen jual barangnya di harga yang tinggi. Nah, para penjual dan pembeli itu terus tarik-tarikan harga. Saling tawar-menawar harga sampai mereka sepakat buat jual dan beli barangnya di harga yang sama. Kalau transaksi di pasar tradisional kan terjadi secara langsung nih. Transaksi di pasar saham ini terjadi secara digital. Simpelnya, semua tawar-menawar harga saham antara pembeli dan penjual itu terjadi secara digital. Kalau harga antara pembeli dan penjual cocok, terjadilah sebuah transaksi jual beli saham. Jadi kita nggak perlu datang ke Bursa Efek Indonesia ya atau ke perusahaannya langsung. Karena semua transaksi saham ini udah terjadi secara digital. Oh ya, yang lakuin penawaran jual beli saham ini nggak cuma beberapa orang doang, tapi ratusan ribu bahkan jutaan orang yang tersebar di seluruh Indonesia dan dunia. Nah, sekarang mungkin kamu bertanya-tanya, gimana ya caranya kita bisa ngelakuin transaksi jual beli saham tersebut pakai platform apa? Pakai aplikasi e-commerce, fintech, bank, atau apa? Nah, ada satu pihak yang berperan sebagai perantara dan penyedia platform untuk bertransaksi di bursa saham. Mereka adalah perusahaan sekuritas. Lewat platform yang disediain sama sekuritas, kita bisa langsung nawar buat beli atau jual saham di harga tertentu. Nantinya penawaran jual beli saham kita itu bakal dikirim ke sistem trading bursa. Kalau kamu nih berminat buat ngelakuin transaksi saham, kamu perlu bikin dulu akun di perusahaan sekuritas tersebut. Kondisinya mirip nih kalau kamu mau belanja di toko online, kamu kan harus bikin akun dulu tuh sebelum bertransaksi. Sekuritas juga sama, kalau kamu mau ngelakuin transaksi saham, kamu harus buat dulu akun di perusahaan sekuritas. Saat kamu bikin akun sekuritas nih, kamu juga akan sekaligus bikin akun rekening bank yang akan terhubung dengan akun sekuritas kamu. Nantinya nih, uang yang dipakai buat transaksi beli saham ataupun uang hasil penjualan saham kamu tuh akan masuk ke rekening bank tersebut. Rekening bank tersebut tuh biasa disebut sebagai rekening dana nasabah, RDN, atau rekening dana investor, RDI. Biasanya sekuritas tuh bakal ngasih beberapa pilihan bank buat jadi RDN kamu. Jadi kamu bisa pilih nih, bank yang sesuai sama preferensi kamu. Misalnya nih, BCA, BRI, Mandiri, dan lain-lain. Oh iya, kamu nggak bisa pakai rekening tabungan. Ban yang udah kamu punya sebelumnya nih RDN itu harus berupa rekening baru yang dibikin berbarengan saat kita bikin akun sekuritas. Perusahaan sekuritas ini sendiri itu ada banyak banget. Ada sekitar 100-an sekuritas yang terdaftar di bursa dan di bawah naungan OJK. Ada Mirai Sekuritas, Indo Premier Sekuritas, Sinarma Sekuritas, BCA Sekuritas, Philips Sekuritas, dan lain-lain. Dari sekian banyak sekuritas yang ada, kamu bisa pilih nih sekuritas yang sesuai sama kriteria kamu. Oke, buat kamu para pemula mungkin kamu bingung, gimana sih cara milih sekuritas? Kriteria apa sih yang harus dipenuhin? Soalnya nih sekuritas kan ada banyak banget tuh, gimana ya cara milihnya? Nah, aku juga pernah ngalamin hal yang sama, bingung milih sekuritas, dan aku sampai bikin 4 sekuritas sekaligus. Alasannya karena saat itu aku nggak tahu tentang fitur-fitur yang aku butuhin buat ngelakuin transaksi saham. Sekarang aku mau share nih kriteria dan cara yang aku lakuin ketika aku milih sekuritas buat bertransaksi saham. Ada 5 kriteria nih yang aku pakai. Yang pertama, platform online trading. Yang kedua, fitur automatic order. Yang ketiga, fee transaksi. Yang keempat, deposit minimal. Dan yang kelima, review pengguna. Kita bahas satu-satu yuk. Yang pertama, platform online trading. Jadi gini, ada sekuritas yang punya platform online trading dan ada yang masih pakai offline trading. Kalau sekuritas punya platform online trading nih, artinya, setiap pemesanan jual beli saham yang kita buat sebagai nasabah tuh dilakukan secara online. Dan Mandiri pakai aplikasi yang disediain sama sekuritas.
Sementara ketika sekuritas tuh cuma ngelayanin offline trading doang. Artinya, setiap kita mau bertransaksi saham, kita tuh harus menghubungi langsung pihak sekuritas yang bersangkutan buat ngelakuin pemesanan saham yang mau kita beli atau kita jual. Buat aku sendiri nih yang sering lakuin transaksi saham dalam jangka waktu pendek. Platform online trading itu krusial banget, jadi aku bakal milih sekuritas yang punya platform online trading dengan kualitas yang bagus. Sementara nih kalau kamu berencana investasi jangka panjang dan gak akan ngotak-ngatik investasi saham kamu, mungkin platform online trading ini tuh jadi guys krusial itu. Hal yang aku jadiin pertimbangan nih ketika milih platform online trading, yaitu aplikasi jarang bermasalah. Gini, aplikasi-aplikasi yang disediain sekuritas itu tuh umumnya bisa kita download nih meskipun kita tuh belum jadi nasabah mereka. Saranku, sebelum kamu ngajuin pembuatan akun, lebih baik kamu coba dulu aja platform online trading yang mereka punya. Seenggaknya untuk mastiin platformnya tuh sering bermasalah atau enggak. Yang kedua adalah automatic order atau fitur stop loss. Jadi gini, namanya ngelakuin transaksi saham, kita kan gak akan selalu untung gitu ya, ada kalanya kita ngalamin kerugian. Ingat, tujuan transaksi di saham itu bukan cuma nyari keuntungan, tapi juga menjaga modal yang kita punya. Ketika bertransaksi saham itu aku tuh nentuin nih batas kerugian yang sanggup aku terima, misalnya nih, aku akan jual rugi sahamku kalau harganya nyentuh harga tertentu. Ini nih kegunaan fitur stop loss di mana kita bisa nentuin rencana menjual atau beli saham tertentu dengan kondisi-kondisi yang udah kita rencanain sebelumnya. Yang selanjutnya adalah fee transaksi sekuritas. Sebagai penyedia platform trading, tentu mereka tuh nerapin biaya-biaya tertentu buat nasabahnya. Nah, salah satu biaya yang harus kita bayar itu adalah fee beli dan fee jual. Simpelnya sih kita akan dibebankan biaya nih setiap kali ngelakuin transaksi beli dan transaksi jual saham. Fee transaksi yang diterapin tiap sekuritas lu bisa beda-beda nih. Fee beli itu mulai dari 0,15% dari nilai saham yang kita beli. Sementara fee jual itu mulai dari pukul 0,25% dari nilai saham yang kita jual. Dan mau kita untung atau rugi di saham, fee ini harus tetap dibayar. Oh iya, fee yang dibebani itu udah termasuk pajak yang harus kita bayar. Kalau aku nih tentunya aku bakal pilih fee sekuritas yang harganya bersaing. Yang selanjutnya adalah deposit minimal. Di awal aku kan udah sempet jelasin nih kalau saat membuka akun saham kita tuh akan langsung bikin rekening dana nasabah. Rekening ini ada deposit minimalnya, simpelnya sih ada jumlah minimum yang harus kita setorin ke RDN kita. Deposit minimal ini tuh jumlahnya macam-macam nih, mulai dari 100.000 sampai puluhan bahkan ratusan juta rupiah. Jadi, kalau dana kamu terbatas, kamu bisa mempertimbangkan deposit minimal yang harus disetorin. Yang terakhir adalah review pengguna. Nah, sebelum milih sekuritas, sebaiknya kita juga baca review-review pengguna lainnya nih yang udah jauh lebih dulu pakai sekuritas yang bersangkutan. Supaya kita juga bisa tahu kira-kira apa aja sih kelebihan dan kekurangan platform milik sekuritas tersebut. Gimana sih kualitas customer service-nya dan lain-lain. Nah, itu beberapa hal yang aku jadiin pertimbangan sebelum bikin akun sekuritas. Sekarang kita bahas gimana sih caranya daftar akun sekuritas. Berdasarkan pengalamanku nih ada dua cara yang bisa kamu lakuin. Yang pertama adalah daftar langsung ke sekuritas atau daftar melalui sekolah pasar modal. Kita bahas satu persatu yuk. Yang pertama adalah daftar langsung ke sekuritas. Nah, daftar langsung ke sekretaris tuh bisa melalui dua proses nih. Ada yang offline ataupun yang online. Kalau kamu daftar cara offline, kamu bisa langsung datang aja ke kantor sekuritas yang ada di kota kamu. Kamu bisa akses list sekuritas yang ada di kota kamu di website IDX. Setelah nentuin mau daftar di sekuritas mana, kamu bisa langsung datengin kantor sekuritas yang bersangkutan dan ikutin prosedur pembuatan akun sekuritas. Kalau mau buka akun sekuritas dengan cara ini, jangan lupa bawa dokumen yang dibutuhin ya, kayak KTP, NPWP. Sampai buku tabungan kamu kalau kamu nggak pengen datang langsung ke kantor sekuritas atau di kotamu tuh nggak ada kantor sekuritas yang lokasinya terjangkau. Sebagian sekuritas yang tersedia tuh udah nyediain pendaftaran secara online. Nah, daftar online ini tuh ada dua jenis nih. Ada sekuritas yang nyediain formulir secara online, terus kita bisa download dan print formulirnya. Setelah itu kita isi formulir dan lengkapin persyaratannya. Kalau udah selesai, kita kirim semua dokumennya ke alamat sekuritas yang bersangkutan. Itu proses yang aku lakuin dulu nih saat mendaftar sekuritas. Tapi sekarang ada juga nih sekuritas yang udah nyediain pendaftaran full secara online. Jadi kita nggak perlu kirim-kirim dokumen lagi. Semua tanda tangan, dokumen, dan lain-lain dikirim secara digital. Sekarang kita lanjut ke cara yang kedua, yaitu ikut sekolah pasar modal atau SPM. Jadi nih, Bursa Efek Indonesia itu nyediain program edukasi dan sosialisasi tentang pasar saham melalui sekolah pasar modal. Nah,
Kalau kamu ngikutin program tersebut, kamu akan dapetin edukasi awal sekaligus fasilitas untuk membuat akun sekuritas. Kalau kamu tertarik untuk ikut SPM, kamu bisa langsung lihat jadwal dan pendaftarannya di website Sekolah Pasar Modal ya. Sebelum aku tutup video ini, aku mau jelas ini bahwa saham itu adalah instrumen investasi yang berisiko tinggi, jadi sebelum kamu terjun langsung di saham, pastiin ini sesuai dengan profil risiko kamu. Jangan lupa juga untuk tahu risiko-risiko apa aja sih yang mungkin kamu dapetin saat kamu bertransaksi di saham. Dan jangan sampai kamu bertransaksi di saham cuma modal ikut-ikutan doang. Oke deh, segitu aja yang mau aku sampaikan. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya.